Salam History. Halo. Memasuki tahun 1908 atau kita kenal dengan masa pergerakan nasional yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo, menjadi pelopor berdirinya berbagai organisasi di Indonesia. Salah satunya yakni organisasi keagamaan. Reformisme dan modernisme muncul pada abad ke-19 di Asia Barat Daya. Pusat gerakannya terletak di Universitas Al-Azhar di Kairo, Mesir, dengan pemimpinnya Jamaluddin Al-Afghani. Gerakan ini datang ke Indonesia berkat tokoh bernama Muhammad Iqbal dan Amir Ali. Reformisme dan modernisme Islam masuk ke Indonesia pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Munculnya organisasi keagamaan adalah dalam rangka untuk mengakomodasi dan mewadahi terdapatnya keanekaragaman corak berpikir, kepentingan, orientasi, dan tujuan para penganut agama itu sendiri. Nah, berikut adalah beberapa organisasi keagamaan yang berkembang pada masa pergerakan nasional di Indonesia. Muhammadiyah. Organisasi ini didirikan oleh Muhammad Darwis atau yang lebih dikenal dengan nama Kiai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam modernis terbesar di Indonesia yang melakukan perintisan atau kepeloporan pemurnian sekaligus pembaruan Islam di negeri berpenduduk terbesar Muslim di dunia. Nama organisasi ini diambil dari nama Nabi Muhammad SAW. Muhammadiyah memiliki arti pengikut Nabi Muhammad. Salah satu tujuan pendirian Muhammadiyah adalah memurnikan ajaran Islam. Islam seharusnya bersumber pada Al-Quran dan Al-Hadis. Tindakannya adalah amar makruf nahi munkar atau mengajak hal yang baik dan mencegah hal yang jelek. Kiai Haji Ahmad Dahlan menggunakan Al-Quran sebagai inspirasi untuk membentuk Muhammadiyah yang tumbuh menjadi gerakan reformis modernis. Oleh karena itu, organisasi ini berhasil menghadirkan wajah peradaban Islam yang positif dan progresif. Atas sumbangsihnya, Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, bahkan mengaku takjub. Kata Bung Karno, Muhammadiyah telah berani muncul untuk memodernisasi cara mengembangkan Islam di seluruh Nusantara. Dalam tempo yang relatif singkat, arus gelombang Muhammadiyah telah menyebar ke seluruh Sumatera Barat. Dan dari daerah inilah, kemudian Muhammadiyah bergerak menuju ke seluruh Sumatera, Sulawesi, dan Kalimantan. Pada tahun 1938, Muhammadiyah telah tersebar ke seluruh Indonesia. Kesepahaman bersama antara Muhammadiyah dan Bung Karno dalam mengentaskan kemiskinan menjadi dasar untuk terus mendukung ormas-ormas Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan sampai sekarang organisasi Muhammadiyah di Indonesia masih ada dan terus berkembang, bahkan dalam bidang politik. Seperti suara dari kelompok Muhammadiyah ini kerap menjadi hal yang penting untuk diperebutkan dalam pemilu, termasuk di gelaran sekelas Pilpres. Ketua Umum Pimpinan Pusat Persyarikatan Muhammadiyah adalah Profesor Dr. Kiai Haji Haidar Nasir MSI sejak 6 Agustus 2015 sampai sekarang. Nahdlatul Ulama. Organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 atau bertepatan pada 16 Rajab 1344 Hijriah. Nahdlatul Ulama atau yang biasa kita kenal dengan NU adalah organisasi massa terbesar di Indonesia. Nahdlatul Ulama artinya kebangkitan ulama. Dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Hasyari sebagai Rais Akbar. Sementara itu, untuk posisi Ketua Tanfizyah diisi oleh Hasan Dipo. Organisasi ini diinisiasi oleh Kiai Haji Wahab Kasbullah. Nahdlatul Ulama penganut paham aswaja. Tujuan organisasi ini terkait dengan masalah sosial, ekonomi, dan pendidikan. Pada dasarnya, NU tidak berurusan dengan permasalahan politik.
dalam kongres yang diadakan di Surabaya pada tanggal 28 Oktober 1928, diambil keputusan untuk menentang kaum reformis dan perubahan-perubahan yang dilakukan oleh paham Wahabi. Pada gilirannya, pertentangan antara kaum reformis dan tradisionalis itu tidak saja dapat dikurang. Mereka bahkan melakukan kerjasama dalam melakukan perubahan. Dikutip dari website resmi Nahdlatul Ulama, pendirian Nahdlatul Ulama digagas oleh para kiai ternama dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, dan Jawa Barat yang menggelar pertemuan di kediaman Kiai Haji Wahab Hasbullah. Selain itu, pertemuan para kiai tersebut juga merupakan prakarsa dari Kiai Haji Hashim Asy'ari. NU berawal dari pesantren-pesantren yang banyak terdapat di Jawa Timur. Saat itu, kaum terpelajar menyadari butuh pendidikan dan organisasi yang kuat untuk bisa melawan penjajah. Dalam pergerakannya, Nahdlatul Ulama turut berupaya memperkuat ajaran Islam di tengah masyarakat. Pengajaran tersebut dilakukan dengan cara mengubah tradisi berkhotbah dari bahasa Arab menjadi bahasa daerah. Nahdlatul Ulama berkembang pesat pada masa kepemimpinan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pada tahun 1935, NU sudah mempunyai 68 cabang dengan jumlah anggota 6.700. Pada tahun 1938, dalam kongresnya di Menes, Pandeglang, Banten, NU berusaha untuk dapat memperluas pengaruhnya ke seluruh Jawa. Kongres selanjutnya di Surabaya, tahun 1940, diputuskan untuk mendirikan wanita Nahdlatul Ulama Muslimat dan pemudanya dibentuklah organisasi Ansor. Ketua pengurus besar Nahdlatul Ulama saat ini adalah Miftahul Ahyar yang sudah menjabat sejak tahun 2018. Persatuan Islam. Persatuan Islam disingkat Persis adalah salah satu organisasi Islam di Indonesia yang berdiri pada masa pergerakan nasional. Persatuan Islam didirikan pada tanggal 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Samsam dan Haji Muhammad Yunus. Organisasi ini muncul sebagai reaksi dari pembatasan gerak Jamiatul Khair pada tahun 1923 oleh Kiai Hasan. Persatuan Islam didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinal karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis, dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Oleh karena itu, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hasan yang juga dikenal dengan Hasan Bandung, mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dilansir dari website Wikipedia, Ketua Umum Persatuan Islam Indonesia adalah Ustadz Kiai Haji Aceng Zakari periode 7 yang telah menjabat dari tahun 2015 sampai tahun 2020. Nah, itu dia beberapa organisasi-organisasi keagamaan yang berdiri pada masa pergerakan nasional. Tidak hanya Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Persatuan Islam, tapi masih ada juga organisasi keagamaan lainnya seperti Persatuan Muslim Tapanuli, Jong Islamitin Bon, dan Muda Kristen Jawi. Untuk informasi dan materi yang lebih lengkap, kalian bisa searching di internet, buku, atau media belajar lainnya ya. Nah, gimana? Sudah paham? Semoga sudah ya. Kalau ada yang kurang paham, tanya di kolom komentar. Itu dia video kami tentang organisasi keagamaan pada masa pergerakan kebangsaan. Semoga video ini bisa menambah wawasan kalian ya. Terima kasih sudah menonton. See you in the next project. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian. Bye! Ih, jawaban orang! Ulang.